Bagaimana dengan investigasi lo terkait Abraham Samad yang kita bicarakan sejak awal? Ya itu kalau soal Abraham Samad ya, saya mendengar langsung waktu itu Bahwa mendengar dari orang yang baru saja selesai bertemu dia. Dia ngajak saya untuk bertemu di Senayan City. Secara itu bahwa dia mau jadi calon wakil presiden. Dan itu kan memang hajatannya sejak awal kan? Dia ngebet banget minta menghasilkan Mas Gibran supaya dia calon wakil presiden. Guys, aku bersama Ijan Mosato TV. Malam Jan. Malam Bang Bill. Ya. YouTuber Nusantara. Ya. Profisiat untuk YouTuber Nusantara. Kanal anak bangsa yang terus melawan hoax. Mosato TV juga jangan pandang enteng. Viewersnya kencang-kencang guys. Dan gue juniornya beliau nih sama Ijan. Karena ente orang yang lebih awal tuh di YouTube. Ya, yang kedua. Kalau dunia per-YouTubean ya lama, tapi kemudian sama di ibu kota juga lo juga seniornya aku gitu. Bang Agri lebih senior. Lebih senior nih. Usia dan segala-galanya dia lah. Rampok semua. Termasuk viewersnya juga dan subscribernya. Pokoknya semua. Ya. Oke. Jan, aku kebetulan mau uploadnya nanti ini di Nusantara Podcast. Jadi kita kebetulan ada 2 kanal YouTube yang kita kelola, YouTuber Nusantara. Pertama YouTuber Nusantara, di situ kumpulan kreator yang memberikan gagasan dan opininya, tapi dalam bentuk monolog. Kan, sementara di Nusantara Podcast itu lebih ke memang podcast dan mengundang narasumber-narasumber yang aku pikir punya perspektif dan juga pandangan-pandangan tentang ilmu, baik isu-isu politik dan isu sosial, kan gitu. Nah, lo ini masuk di bagian itu, narasumber itu. Saya jadi narasumber ya. Saya merasa terhormat sekali ya, karena kita berbagi. Tapi saya sekali lagi saya profisiat ya. Ini YouTuber Nusantara. Ya selama ini berjuang mencari tempat. Akhirnya apa? Tuhan kasih. Dan yang paling bagus, enggak ada bohir di belakang. Mana bohir doakan kita lagi. Itu luar biasa. Karena YouTuber Nusantara jadi bohir masing-masing gitu. Lo juga lah, apalagi Mosato TV guys, paling keren gitu. Sebenarnya kami saling support ya teman-teman, saling support, saling bertukar pikiran juga. Kemudian sebenarnya kita jalan bersama. Kami tidak sama sekali berkompetisi dalam viewers ya. Tetapi kami punya satu misi yang sama, tangkap teroris. Tapi lo kenapa sih nggak mau join dengan YouTuber Nusantara? Padahal punya niche, punya kategori, punya pandangan, frekuensi yang sama. Toh lo nggak join di YouTuber Nusantara, hari-hari lo mangkalnya dengan kita-kita juga gitu. Nah itu dia jawabannya tuh. Saya merasa bahwa saya bagian dari teman-teman. Teman-teman juga adalah bagian dari saya. Perihal berkomunitas ini ya saya harus jujur bahwa keputusan saya tidak bisa sendiri. Keputusannya harus kolektif kolegial. Kayak komisioner aja. Ini dengan istri, dengan suami, dengan suami, dengan siapa, orang tua, kakak, adik. Karena begini, bukan berarti saya tidak mau, bukan. Saya mau menjadi bagian. Hanya saya secara pribadi harus melihat bahwa kita menjaga situasi dulu di saat ini, toh tidak menciptakan permusuhan sama sekali. Mari kita saling sinergi kan. Hanya keputusan ini kan ya bisik-bisik di belakang kan saja. Kolektif-kolegial, tunggu dulu ini. Ini politisi banget ini YouTubernya. Jadi bukan berarti saya bilang menunggu waktu yang tepat dan sebagainya. Itu bisa saja. Hanya sekali lagi saya garis bawahi bahwa keputusan kolektif kolegial, karena kanal Mosato ini kanal semua orang. Kanal semua orang. Jadi dengan begitu ya udahlah, manajemennya kembali lagi kepada narasumber maunya gimana. Gitu. Tapi lo mau nggak jadi kontributor di kanal YouTube-nya YouTuber Nusantara? Artinya lo ada dong rubrik khusus untuk lo monolog. Misalnya kalau di mana nih ya, di Mosato kan walaupun beberapa fase
lo reaction dan monolog sekaligus juga ada narasumber atau podcast ya. Tapi boleh dong untuk di kanal YouTuber Nusantara lo masuk sebagai bagian dari kontributor untuk memberikan pemahaman dalam rubrik khusus, misalnya rubrik khusus Ijan gitu. Ijan bicara, Ijan speak up, Abraham Samad. Jangan sebut itu nama. Oh iya. Calon tersangka. Calon tersangka. Kasih bocoran dong, kasih bocoran. Ada apa sih dengan Abraham kan, Samad? Roy Suryo bilang dia nggak punya akun sosial media kan. Makanya di mana Roy Suryo berhasil omong dia menggunakan wadahnya siapa? Ya salah satunya Abraham Samad. Nah, dalam temuan lo, kenapa Abraham Samad tidak seperti yang lain-lain? Padahal beliau juga. Koma dulu tadi kan tanya saya itu rubrik. Oh iya. Dia nggak mau dibocorin nih, orang kurang ajar betul. Oke. Kita jangan kasih punchline di awal. Dia maunya di-upload di Mo1 TV. Nonton panjang. Ini bagian dari kalian support. Kalau soal tadi kalau memang tujuan baik, ya kenapa tidak? Ya, saya merasa terhormat kalau artinya teman-teman YouTuber Nusantara memberikan wadah untuk saya, kemudian bisa mengembangkan juga lah sebagai sana untuk mengembangkan, kita saling sinergi aja. Ya, lo kan dalam satu minggu misalnya ada free waktu 1 atau 2 kali atau jadi 3 video atau 1 video per minggu lah. Ya lebih banyak lebih bagus gitu. Ini gue punya gagasan nih, tolong bantu dong share di YouTuber Nusantara. Dan kita akan bikin rubrik khusus untuk Ijan, misalnya Ijan dalam konteks judul atau temanya apa terserah. Tapi juga kita butuh bahwa di kanal YouTuber Nusantara itu ada orang-orang secara personal punya gagasan, walaupun juga mengekspresikan lewat kanal YouTube-nya masing-masing. Tapi boleh dong kalian juga ikut berkontribusi untuk memberikan pikiran-pikiran yang tentu punya warna yang sama. Kapan? Wah ini tanya saya kapan ini? Saya kuliah belum selesai. Lihat saya berapa hari ini kan ya harus menyesuaikan waktu juga kan untuk perkuliahan dan sebagainya ya menjadi mahasiswa sekaligus masih sisa. Tapi niat baik itu pasti saya akan berusaha untuk manajemen waktu, kemudian usulan dari teman-teman soal temanya seperti apa. Ya kalau kita sejalan, seiring berirama, bergandeng tangan. Ini aku senang ini orang. Tabrak. Tunggu, ente masuk Jakarta sejak kapan sih? Aslinya NTT ya? Saya dari Flores. Pulau Flores. Provinsi NTT. Lu di sana apa kuliah apa sekolah dulu kemudian panjang Bang, kalau cerita itu saya punya kisah hidup itu panjang. Kadang-kadang kita butuh juga profiling ketimbang kita langsung to the point bicara soal Abraham Samad gitu. Ini kalau cerita aib nih. Rusak sekali. Intinya pekerjaan pertama saya loper koran. 4 tahun. Luar biasa. Tapi sambil melakukan pekerjaan lain. Baik dalam dunia seni, dunia pendidikan. Kalau seni apa maksudnya? Musik. Saya dulu biasa produser musik, bisa main di kafe, main keyboard, harus studio recording. Ya paham lah soal teknis musik produksi, terus aransemen dan sebagainya dan sedikit. Termasuk kerja-kerja jurnalistik. Ya kerja jurnalistik itu saya sudah belajar sejak tahun 2011. Apa di karir awal di jurnalistik itu? Menjadi kontributor. Lebih kontributor media online. Ada dulu belum di NTT dulu tuh belum. Berarti koran harian gitu ya? Bukan koran harian ya? Apa namanya? Tabloid. Gitu. Dulu kan kebetulan. Lu sejak awal udah sering nulis? Saya. Sering nulis. Dulu saya pernah nulis ada itu dulu kan ada nama Warta Perempuan NTT, itu tabloid itu punya bapak kecil saya jadi pemret, jadi saya bantu-bantulah tapi nggak banyak lah karena dari situ kita belajar nulistik, kemudian belajar menulis gitu. Kemudian saya pernah menulis juga ke salah satu koran itu tentang pendidikan, artikel pendidikan berapa ya di Flores Post tahun berapa itu. Saya masih ingat tapi saya masih ada kopian foto itu. Kemudian di tahun 2014, 13-14 baru muncul ada beberapa portal media online. Ada senior saya dia buat portal media online, ya saya. Lo jadi kontributor sekaligus dikasih ID card dan sebagainya toh. Jadi sudah jadi jurnalis sejak awal. Asli jurnalisnya ya? Ya waktu itu kan saya mengikuti beberapa media. Dari situ saya belajar karena kita waktu itu belum ada gaji. Jadi modal ID card kalau polisi tilang kesetunjuk lewat. Tapi kita berkarir di dunia jurnalistik. Berada di dunia jurnalistik, kita memahami
banyak hal lah. Senior saya itu dulu yang sudah meninggal itu almarhum Pak Didi Muspayong ya, itu dari STV. Pernah saya mengikuti pelatihan jurnalistik itu dengan serius waktu di televisi di NTT dulu, AFB TV. Ada beberapa teman saya. Lo udah di TV sejak awal juga ya? Ya, saya belajar soal editing, videografernya. Itu secara otodidak, kemudian saya merasa ingin mencoba gitu. Sejak kapan mau satu TV berarti? Jadi saya membuat kanal YouTube pertama itu tahun 2012. Wih, lawas juga kok ya. 2012 ingat saya buat salah satu kanal YouTube. Waktu itu nama lengkap saya Laurentius Irjan Bowo kalau nggak salah. Kemudian ya masih cupu-cupu lah gitu. Awal mula mungkin saya buat Facebook itu loh. Masih cupu-cupu. Buat gitu, tapi saya upload aja konten suka-suka, macam saya nyanyi karaoke di mana saya upload. Tidak kenal monetisasi ini. Tidak mengerti tentang pokoknya upload tayang. Itu kalau dilihat di story Facebook saya di tahun-tahun tuh ada link itu. Hanya sudah dihack orang. Gitu. Dihack orang pada tahun kanal YouTube-nya. Ya. Dihack orang pada tahun 2018 akhir. Emang ada apanya di YouTube itu sampai harus di kanal itu? Ini saksi sejarah dalam kanal itu. Viral sekali Bupati Sika sekarang yang namanya Juventus Prima Yoris Kago. Sika itu di Maumere, di Flores. Dulu itu salah satu kabupaten yang salah satu di kabupaten di Flores. Jadi dulu ada kasus Rudy Soik itu. Pak Rudy Soik itu viral itu. Itu tuh dulu tuh sangat viral di saya. Dan bahkan saya jadi korban juga. Di tahun 2013. Saya waktu itu pegang kamera. Itu kamera Sony yang cyber itu tuh yang high battery A3 itulah. Jadi handycam itu bukan. Itu cyber shot itu. Tahu. Kalau dari cara dia penyala kita udah tahu saja. Waktu saya syuting gitu selalu saya upload, jadi penontonnya rame. Jadi karena ada aksi demonstrasi soal human trafficking itu, bahkan dokumentasi di Facebook saya itu komplit. Kalau teman-teman cek Irjan Bowo Laurentius, cari aja di Facebook saya itu saya menyimpan semua kenangan saya, pekerjaan yang pernah saya lakukan. Baik jadi guru kah, musisi, jurnalis, semua ada di dalam. Dan siapa-siapa saya bertemu, menteri-menteri pun saya pernah bertemu, petinggi partai pun. Yang diupload di kanal YouTube pertama itu? Di sosial media saya di Facebook dan juga di YouTube. Termasuk Pak Hanif Dakiri dulu yang soal tenaga kerja ilegal yang naik pagar itu kan saya paling depan. Ya tahun-tahun itulah artinya mungkin saya mungkin generasi keberapa lah soal itu. Tapi suatu kebanggaan ketika kita masih muda bisa diberikan ruang seperti itu. Terus saya tanpa ada perintah jadi saya upload aja gitu. Tapi ada media dulu waktu namanya itu setelah di tabloid Warta Perempuan NTT saya bergabung di suaraindependen.com. Itu ada di linknya tuh masih ada di Facebook saya kalau diklik tapi sudah unknown error karena nggak tahu ya, mungkin teman saya sudah nggak melanjutkan domainnya dan sebagainya. Kemudian saya membantu menulis juga di beberapa portal media online. Terus belakangan kesini orang minta termasuk yang teknis di pertambangan itu ada salah satu media di sini minta saya jadi bagian editor dan sebagainya. Pekerjaan teknis lah gitu kan, dan juga penyuntingan website itu untuk back end-nya. Jadi saya belajar otodidak semua. Intinya ini barang kita paham bahasa Inggris. Paham bahasa Inggris, dia punya perintah bagaimana? Coba. Ya hasil lagi sekarang, dan saya sangat menyesal waktu itu YouTube saya dihack pertama itu. Itu udah berapa subscriber? Sekitar karena masih awal-awal kita tidak pernah mempertimbangkan subscriber ya. Sudah monetisasi, sudah mendapatkan hasil juga waktu itu lumayan di tahun itu. Subscriber kalau nggak salah 2.000-an lah. Tapi penontonnya 500 ribuan. 500 ribuan. Viral itu. Dan 500.000 dulu itu, banyak sekali. Kayak mendadak loh. Iya dulu. Gitu. Jadi kemudian saya uploadnya kan ketika saya merantau ke Qatar pun saya ngupload juga konten. Lo ke Qatar? Pernah. Ngapain? Makanya saya bilang panjang kalau saya mau cerita ini. Itu baru seperempat tadi itu. Qatar itu negara Islam loh. Ya, itu negara Islam. Tapi populasinya di dalam beragam. Sangat beragam.
Di sana mereka menerima. Ini kalau kita ngomong Qatar, ini kita masuk namanya cross culture understanding. Wesh, betul. Terus jadi lo di sana itu sempat berpikir login nggak waktu di sana? Untuk berpikir tidak, diajak iya. Iya ini fakta. Karena saya satu mes dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Hanya kan saya tidak pernah merasa canggung hidup di dalam perbedaan kita. Biasalah. Kan, kita di NTT kan biasa. Di Timur tuh udah biasa soal gitu-gituan. Temannya sebelah ini kan jual B2, kita beli dia masak. Sudah biasa gitu bareng. Oke. Itu kerja apa di Qatar? Saya hospitality. Jadi biasa. Belajar karena itu sebenarnya tapi saya mensyukuri itu bisa memberikan asis beberapa perubahan untuk saya mengambil sebuah keputusan kembali lagi dan kuliah ulang lagi. Kuliah ulang. Karena di Kupang tuh saya nggak selesai. Iya. Karena ya. Tapi sekarang lo kuliahnya S2 kan? Ya sekarang S2. Kemarin S1 selesai. Itu ulang dari awal loh. Harusnya kalau saya selesai di Kupang, kan. Lo S1 angkatan tahun berapa sih? Dari 2011an itu. 2011. Jauh lah, Bang Bill di atas jauh. 2011 baru masuk maksudnya? Iya, 2011 itu masuk. Tapi saya tahan di luar dulu, tidak. Saya kumpul dulu uang, jual koran, bangun jam 3 pagi. Selama berapa tahun itu coba. Iya. Bangun jam 3, jual loper. Jadi kita cari dulu pelanggan. Jadi ini fakta teman-teman kalau yang di NTT di Indonesia Timur yang jadi loper koran, bangun jam 3. Iya. Sampai di kantor pos Kupang, pagi-pagi dingin nih. Iya. Satu pelanggan itu 70.000. Jadi setiap bulan mereka harus bayar 70.000. Jadi waktu itu kita dapat 200 pelanggan. 200 lebih ya. Jadi katakan 200 orang itu. 15.000 kita ngambil satu pelanggan. Kali 200 orang 3 juta. Kerja belum sampai 1 tahun sudah beli motor Beat. Lo menderita juga ya hidup dulu. Waduh. Tapi kan sekarang dengan Mosato yang dua kanal YouTube, baru viewersnya ratusan ribu juga setiap hari. Ngeri. Tunggu. Mosato kapan sih lo dirikan? Sebenarnya Mosato itu muncul dalam pemikiran saya itu di tahun 2021. Oke. Langsung politik? Dari dulu. Oke. Karena saya masuk dalam tim relawan untuk politik di lokal, tim kampanye. Tapi Mosatonya nggak campur-campur sejak. Biasalah kami YouTuber Nusantara itu kebanyakan waktu aku lihat video terlama rata-rata ada yang penyanyi, ada yang vlogging. Sama, itu di Mosato Doc. Kalau saya kan ada 2 kanal saya kan. Ada Mosato Doc, Mosato Documentary. Ada satu juga Mosato TV. Kalau Mosato TV itu kan baru buat kemarin tanggal 4 Agustus tahun 2024. Oh iya, tuh langsung kencang ya. Nah ini kita main di batang leher kan. Iya. Tapi kalau di Mosato Doc itu campur sari. Ada musik dalam, ada dokumenter, sosial, politik, budaya, profiling. Jadi semua masuk ke situ kan. Kanal integrasi lah untuk segala macam informasi, dokumenter. Jadi kanal hobi saya lah kalau saya bete saya bikin apa gitu. Tapi untuk Mosato TV ya udah kita porsikan benar-benar pada isu politik, sosial, politik dan hukum kan segmentasi itu sehingga tertib lah dalam itu kan dalam perkontenan arahnya kemana gitu kan. Ntar kalau gitu kan algoritma tuh bisa berubah. Betul. Tapi lo nggak ngaruh nggak sebelumnya kan aku perhatikan Mosato TV ini lebih ke podcast atau wawancara eksklusif lah ya. Belakangan lo udah mulai main di monolog. Nah monolog lo itu juga menurutku agak sedikit radikal. Aku menonton setia Mosato TV sejak awal. Kenapa aku bilang radikal? Lo aku ya misalnya aku monolog tapi lebih bicara soal menginformasikan A, B, C, D, tapi aku jarang sekali melakukan semacam upaya menggiring masyarakat untuk ini si Anu melakukan ini. Lo sampai ke situ lo. Kenapa sepercaya diri itu Ijan? Saya riset. Oh oke. Yang pertama saya riset membandingkan A, B dan C. Kemudian mengkonfirmasi kayak orang-orang yang bagi saya itu valid. Ya tentu orang-orang ini kan ya saya nggak perlu buka. Nah kalau apa yang saya katakan itu salah, counter saya dong. Termasuk problem dengan Michael Sinaga ini kan, yang lo bilang dia wartawan gadungan. Ya itu kan. Bagaimana lo mengklarifikasi itu? Aku nggak mau masuk ke substansi soal lapor-melapor kalian berdua ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi antara Michael Sinaga dengan Ijan Mosato? Satu Sentana TV, yang satu Mosato TV. Jadi kan bola liar kan orang bilang melihat
baper lah, orang bilang gitu kan. Oke. Tapi ketika waktu konten saya mengatakan gini, judulnya terbongkar Mikael Sinaga, Mikael Sinaga wartawan utama Gadungan, ini buktinya, tanda seru. Oh, oke. Nah, jadi dia itu terjebak pada judul. Iya. Karena biasa YouTuber biasanya juga main judul. Dia gitu. terjebak pada judul. Saya bilang terbongkar Mikael Sinaga wartawan utama Gadungan. Oke. Dia kalau mengerti pola dalam kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Yang menjadi, kita katakan, kalimat yang bisa berdiri sendiri akan menjadi satu esensi penting. Iya. Oke. Wartawan utama, esensi utamanya. Iya. Kenapa Gadungan? Saya nggak pernah mengatakan bahwa Mikael Sinaga itu secara narasi dia tidak terdaftar di Dewan Pers. Saya bilang namanya tidak ditemukan. Nama lengkapnya tidak ditemukan di website Dewan Pers. Dewan Pers. Artinya ada nama lainnya mungkin. Ya silakan. Oh, oke. Nama lengkapnya kan sudah cek. Teman-teman pun sudah pernah mengecek, teman-teman jurnalis. Nama lengkapnya. Ya udah, validasi saya berbasis data. Ketika dia mendaftar ke Dewan Pers menggunakan nama lengkap. Oke. Nah, jadi yang tidak ada di Dewan Pers nama lengkapnya. Oh iya. Oke. Nah, itu di luar konteks wartawan Gadungan. Oke. Nah, kalau wartawan Gadungan masalahnya wartawan utama Gadungan. Wartawan utama Gadungan. Kalau ini bukan saya mengklarifikasi, tapi saya meluruskan. Nah, konteks kalau wartawan utama Gadungan, wartawan utama yang sesungguhnya itu memahami kode etik. Iya. Karena dia begitu. Aku jujur ya sebelumnya. Waktu dia terlalu percaya diri menyebutkan saya ini wartawan, saya ini terdaftar di Dewan Pers, saya ini jurnalis, bla 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 bla. Kalau aku malu mau bilang aku adalah wartawan, aku adalah jurnalis, bla bla bla. Sementara aku sudah berpihak gitu kan. Sementara wartawan itu kan seharusnya nggak boleh berpihak dong. Bahkan saya mau counter juga bahasanya Bang Aiman bahwa ketika kemarin dengan Deddy Corbuzier, wartawan harus berpihak. Jurnalis harus berpihak atau gimana maksudnya? Jurnalis harus berpihak pada kebenaran. Saya tambahkan dia. Berpihak pada kebenaran. Kebenaran dalam versi fakta hukum, kebenaran pada versi orang yang kalian tuduh, atau kebenaran berdasarkan insting. Ya kan? Betul. Kalau kebenaran, ya harus bijak dong. Oke. Di atas kebenaran ada kebijaksanaan. Ini kita sudah masuk dalam sekali ini filsafat. Nah, apa? Gue mau gali-gali aja terus. Tapi kalau dia bicara soal kebenaran itu gantung, Bang. Iya. Kebenaran, dia bicara kebenaran dalam posisi dirinya sebagai seorang wartawan. Iya. Nah, ini kan kita mempertanyakan kebenaran itu. Iya. Kebenaran justru menjadi satu keraguan. Betul. Maka harus ada cover both side. Nah, tapi kebenaran langsung menjustifikasi, itu kebenaran berdasarkan insting. Oke. Tanpa ada komparasi. Itu bukan kebenaran. Penjustifikasian. Yeah. Keberpihakan yang mengambil untung dalam suatu segmen tertentu, yang dalam hal ini orang bilang dalam post truth bilang apa? Yang akhirnya berubah menjadi pembenaran. Nah, makanya kalau kebenaran kebenaran seperti apa? Versi siapa? Kebenaran versi pihak kita beda dengan kebenaran versi dia. Betul. Makanya dia nggak boleh mengatakan atas nama kebenaran. Iya. Tidak bisa dia mengatakan wartawan harus berpihak, jurnalis harus berpihak pada kebenaran. Dan pertanyaan kebenarannya ini kan juga kalau sifatnya afiliatif dengan kelompok dan juga warna tertentu akhirnya jadi subjektif gitu kan, tidak justru objektif yang ada lagi. Pada pembenaran, yang ada itu adalah pembenaran. Jadi mungkin dia ingin mencari aman dalam diksi itu. Ia mengklaim. Ya saya melihat apa? Ya kita tahulah story about Aiman ini kan. Bahkan saya terang-terangan kemarin marah dia. Iya, saya fair bahwa itu sesuatu yang melanggar. Betul. Dia bahkan tidak jujur ketika pada saat break terjadi
kericuhan, perkelahian. Oh, yang waktu di Rakyat Bersuara lo di sana kan? Dia tidak jujur, Bang. Soal apa ini? Soal bilang, kami menampilkan ketika Bang Deddy tanya dia. Ini kita bukan gosip lah, ini fakta yang ada dalam tayangan Deddy Corbuzier. Ada nggak dia ada terjadi sesuatu chaos dan gitu? Dia bilang, Bang, kita bikin unsensor. Dia malah mengarahkan pemikiran Bang Deddy kepada ruang ganti. Konteks yang Bang Deddy tanyakan, menurut saya adalah suasana saat break. Itu yang dia tidak jelaskan. Bahwa yang terjadi di saat break itu lo menyaksikan chaos, bahkan selesai segmen terakhir itu lebih parah lagi. Katanya sampai baku rado, baku pukul, baku hajar, baku rauh, baku dorong, baku ramas juga di sana. Iya. Siapa punya dada di ramas-ramas? Aduh. Tapi laki-laki yang ramas. Tidak perempuan. Benar. Nah, oke. Saya sudah cegah itu. Lo sampai bikin video khusus kan? Saya kasih tahu bahwa ini sudah pelecehan. Iya. Saya ganteng banget. Makanya itu Nas bilang kurang aja. Iya. Orang dalam menggunakan momen itu ya saya pikir perlu jaga etika juga dalam soal tindakan perbuatan. Atau gimana kalau kita usul ke Dewan Pers atau mungkin dalam konteks regulasi undang-undang. Seharusnya mereka yang memposisikan diri sebagai wartawan, jurnalis secara umum, kalau mereka sudah berpartai politik, ya sebutlah seperti Aiman kan, dia sudah berpartai politik di 2024 kemarin, dia sudah jadi caleg. Dan menurutku orang yang statusnya sebagai sebelumnya wartawan atau sesudahnya atau mungkin belum pernah jadi jurnalis, kemudian pernah mencalonkan diri sebagai caleg atau terdaftar sebagai anggota partai politik, dia bagusnya kasih steril dulu keadaannya. Misalnya kita kasih waktu 2 tahun sampai 5 tahun, dia harus sudah terkonfirmasi benar-benar tidak lagi berada di partai politik. Ini untuk menjaga netralitas dia sebagai jurnalis gitu kan. Macam kami dulu di komisioner kan, komisioner penyelenggara pemilu. 5 tahun setelah lo di partai politik, baru lo bisa nyalon lagi sebagai komisioner atau jadi penyelenggara pemilu. Menurut karena kenapa? Karena jurnalis ini sangat bahaya loh. Karena kata baik dalam bentuk ketikan dan kalimat-kalimat yang diutarakan oleh teman-teman wartawan itu punya pengaruh secara subjektivitas dan objektivitas kepada ruang publik. Ya lo bayangkan aja kalau seandainya Aiman kemudian dia sudah pernah nyalek dan memang menjadi bagian dari keluarga besar MNC yang notabene-nya MNC adalah Perindo, Haritanu, ya kan? Berarti apapun yang dia sajikan, senormal dan senetral apapun, itu tetap sudah sangat subjektif. Saya mau disclaimer dulu bahwa ketika kita mengatakan jurnalis, ini kan kita harus lihat dulu jurnalis yang terdaftar di Dewan Pers dan ada yang jurnalis yang belum terdaftar. Nah, yang kita concern di sini adalah jurnalis yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Betul, karena jurnalis juga umum kan, wartawan jurnalis, tapi jurnalis tidak selamanya dalam konteks wartawan. Gitu kan? Karena ketika mereka sudah terdaftar di Dewan Pers tuh ada 3 tingkatan. Wartawan muda, media dan utama. Nah, itu yang mereka harus patuhi kode etik. Michael Sinaga utama? Dia wartawan utama kan, kata dia kan? Kata dia dengan terdaftar nama lain ada singkatan itu. Ya kontes ini kan kode etik. Jadi kalau teman-teman jurnalis yang lain, ya wartawan, kita katakan wartawan ya, jurnalis lah, melakukan kegiatan jurnalisme, terus memproduksi konten jurnalistik atau produk jurnalistik, itu sah-sah saja ya. Itu nggak masalah lah kalau YouTuber pun banyak yang begitu kok. Dia mau berpihak kemana pun nggak masalah. Tetapi ketika sudah terdaftar di Dewan Pers, kode etiknya itu jelas. Dan Michael Sinaga lo tidak melihat itu di kanal Sentana TV-nya. Oh iya jelas. Jadi saya pikir dia sama Aiman sama saja. Betul. Dia samain sama saja. Kenapa saya katakan sama saja? Mencari perlindungan di Dewan Pers dengan mengatasnamakan kebenaran. Nah, kebenaran di sini versi jurnalistik. Jadi mencari kebenaran kebenaran di balik undang-undang pers. Dalam hal ini yang bersangkutan dengan jurnalistik ya silakan gitu. Tetapi sangat jelas bahwa ketika ini Dewan Pers perusahaan media. Nah, ini kan mereka harus patuh dengan peraturan kode etik otomatis kan gitu. Iya, sama seperti advokat. Sama. Jadi sementara yang kita lihat hari ini apa yang disuguhkan oleh Aiman dan juga si Michael Sentana itu sangat terlihat sekali kan penuh kreditan.
menghajar Pak Jokowi dari judul-judul clickbaitnya juga. Justru jadi kita mengkritisi itu berharap mereka tidak baper. Karena kita saya jujur, saya tadi seperti Bang Bill katakan bahwa saya orang radikal. Ya, mungkin saya belum tahu konteks radikal yang Bang Bill maksudkan. Nah, kalau saya terjemahkan dulu dalam versi saya ya, bahwa mungkin keras ya, keras dan saya tajam kemudian straight to the object atau langsung ke orangnya gitu. Oh dia begini. Jadi kan ya itu konteks mungkin radikal ya. Itu yang saya bilang penguatan data tadi kan. Memang saya mendapat informasi. Artinya lo nggak akan bicara kalau seandainya lo juga tidak mampu kemudian mendapat jawabannya kalau ada pertanyaan ini gitu kan. Kalau lo diserang ini lo punya jawaban gitu. Artinya data lo udah siapin. Data kita siapin. Aku mau nanya sama lo, sebenarnya mana sih yang lebih bagus bro? Apakah kita yang menjadi YouTuber ini harus mengikat diri sebagai orang pekerja media yang kemudian punya legalitas formal, atau udah YouTuber aja nggak perlu diikat secara formalistik? Apakah mungkin sebagai jurnalis formal kayak wartawan itu, atau nggak perlu ya YouTuber aja nggak boleh diikat-ikat oleh apa? Bagaimana menurutmu? Tetap kalau yang akhirnya terhindar dari gesekan hukum gitu di luar soal kalau kita melakukan pelanggaran ya. Tetap apa yang kita produksi di ruang sosial media itu dinamakan produk jurnalistik. Nah, tetapi di sini kan bagaimana kita mau mengikat diri kita atau perusahaan kita, media kita ke Dewan Pers untuk dikendalikan dari sana, dalam hal ini mematuhi untuk ada cover both side dan sebagainya. Nah, itu kan diskresi masing-masing. Tetapi ketika kita ingin membela, mengambil suatu porsi keberpihakan tersendiri, itu nggak pernah ada larangan. Nggak ada larangan karena hak kita berdemokrasi. Ketika ada pro maka ada kontra. Makanya tapi sampai sekarang belum ada regulasi kan yang mewajibkan setiap YouTuber terutama dalam konteks memberikan gagasan. Setahu saya dari dalam YouTube sendiri itu kan sudah memberikan. Itu dalam konteks performa YouTube kita karena ada aturan-aturan. Ada aturan sendiri juga di dalam itu kan, term conditionnya di dalam toh bahwa ketika konten yang mengandung sara saja itu tanpa intervensi Dewan Pers, YouTube sudah take down sendiri. YouTube sudah atau konten yang berhubungan dengan informasi data pribadi itu pun langsung di take down otomatis. Haruskah ada ikatan lagi dengan pemerintah Republik Indonesia misalnya? Bayar pajaknya mahal nanti. Oh iya juga ya. YouTuber nggak ada pajaknya? Ya kita kan udah dipotong pajak Bang di dalam itu kan. Oh gitu ya? Iya. Kalau masuk rekening ya baru masuk potong pajak lagi. Oh gitu ya. Oh oke. Berarti kalau kita mau bayar pajak yang bagus lah ya. Kalau saya mau bilang, YouTuber itu mau hasilnya satu bulan 100 perak, tetap cair nanti akumulasi sampai itu pun tetap dipotong pajak otomatis. Otomatis. Ya karena kita waktu mendaftarkan AdSense kan sudah mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak. Kan pakai NPWP kita. Betul. Justru dengan NPWP kita kan mendaftar itu kan pakai NPWP-nya kita. Nah, jadi mendaftar pakai NPWP itulah salah satu otomatis potong pajak. Sudah di dalam. Sudah otomatis itu, makanya orang bilang YouTuber nggak bayar pajak. Bayar, malah kita paling tertib. Bahkan skripnya kan setiap bulan kan di itu kalau di tanggal 22-23 kan kelihatan. Pajak sekian. Bro, aku mau lebih spesifik soal YouTube lo. Mo1 TV ini setauku adalah temannya Rismon Sianipar dulu. Bukan teman. Oh gitu. Narasumber lo, aku perhatikan rata-rata adalah orang-orang yang sebenarnya berseberangan dengan kelompoknya YouTuber Nusantara, kelompoknya Pak Jokowi, bukan relawannya Pak Jokowi. Ijan justru menurutku adalah, walaupun dulu aku menganggap agak seimbang juga, tapi banyak sekali, termasuk Rismon Sianipar pernah jadi narasumber lo. Tidak hanya Rismon. Lo ngapain sebenarnya? Roy Suryo juga ada di dalam. Ya, lo ngapain? Termasuk lo podcastnya ini pertanyaan berat. Tuh. Termasuk lo podcastnya di Sentana TV kan kemarin di ruangannya Sentana TV lo pinjam untuk mewawancarai Rismon. Kok bisa lo nyebrang dari mereka? Lo nggak dapat jatah? Enggak, bukan nggak dapat jatah. Jadi saya ingin mengkonfirmasi kebenaran. Dalam hal ini saya mencari dulu ini masalahnya ini. Pertama saya itu meyakini ijazah Pak Jokowi itu asli. Meyakini ya. Kita meyakini dulu atas dasar pribadi kita lah. Nah, dengan begitu saya tidak perlu mencari lebih banyak informasi di awal untuk melakukan pembelaan. Saya mencari dulu dalil apa. Saya masuk ke teman-teman yang
oposisi. Iya. Ya punya relasi dulu baik, tanya dan sebagainya gitu. Saya tanya semua, oh ini atas dasar apa dan sebagainya. Oh dibilang palsu kenapa? Apa perbandingannya dan sebagainya. Itu siapa narasumbernya waktu pembicaraan lebih ke netral itu? Dr. Irianto, Dr. Ignatius Ing Irianto. Oh, iya. Waktu itu orang banyak terkecoh. Oke. Karena saya membuat suatu perbandingan ijazah Pak Jokowi dan ijazahnya doktor ini, bedanya 1 tahun. Iya. Saya sudah mengetahui soal bagaimana Pak Jokowi sudah dengan stempel yang berbeda. Kemudian bahwa di angkatan ini nggak ada itu, terus saya goreng kayak watermark dan sebagainya. Oke. Tapi penonton waktu itu sempat rame. 2 juta kalau nggak salah, ada itu dalam 2 hari. Terus padahal masih baru channel itu, kan saya kaget. Terus saya konfirmasi pergi ke ini Rismon itu, tapi saya diajak itu sama Profesor Henuk yang bilang Pak Jokowi DO itu. Setelah dia podcast di podcast di Forum Keadilan, saya telepon di NTT kan beliau itu? Iya di NTT. Oh, oke. Nah, jadi saya tanya, Profesor, benar ini? Benar tidak ini Pak Jokowi DO nih? Saya mau tanya dulu, di mana saya wawancara. Saya ajak teman kok, saya ada 2-3 orang teman bertemu. Oh, oke. Oke, saya jemput ya, kemudian traktir makan, tanya bilang di Jokowi DO. Jadi oke lah. Analisis secara akademis, rasional lah, masuk akal. Dalam hari ini ya, masuk akal dalam konteks akademis. Karena dia profesor, kita mendengar. Kesimpulan dia bilang DO karena begini. Lo sempat percaya lah ya? Saya tidak percaya. Tidak percaya. Cuma rasional dia punya penjelasan itu kan? Penjelasannya itu rasional. Kita percaya penjelasan rasional, karena kan ya kita nggak bisa nafikan. Dari dulu saya dulu pendukung Jokowi. Lo sejak awal adalah orang yang ikut memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi. Oh iya jelas. Karena NTT-nya kah? Karena beliau berkontribusi besar. 2013 dulu ada Bara GP di Kupang. Itu sudah bergabung. Lo masuk di Bara GP ternyata. Anak buahnya Bang David berarti ya dulu. Waktu itu masih. Kami kan rata-rata orang-orang timur kan Bara GP ini. Oh iya jelas. Orang timur paling dominan waktu itu kan. Papua, Sulawesi dan juga NTT. Iya benar. Karena memang ketuanya orang timur waktu itu. Kemudian kan Projo dan sebagainya. Tapi kan saya tidak terlalu konsen ikut euforia di dalam mendukung. Tapi dalam soal narasumber ya, saya coba terus menggali. Kemudian masuk ke Mas Gibran, orang bilang wah menjelaskan ini. Jadi kan tahu nama Mosato? Apa itu? Jadi ada 2 hal yang saya sisipkan dalam Mosato. Satu. Nama mantan? Bukan. Ica berdarah. Mosato pride. To itu Toto. TO jadi saya punya home lah, my sweet home. Jadi aku kira gitu. Prayitno. Harkat martabat gitu. Kemudian seiring berjalan ya, tapi sebelum saya menentukan itu saya mencari arti kata itu apa sih yang terdekat. Agent Mossad. Wah, ini orang bahaya nih. Bukan. Jadi saya terinspirasi dari situ. Saya membaca beberapa buku. Ini saya jujur, teman-teman mungkin juga baca. Buku-buku intelijensi dari Mossad ya, kemudian bagaimana perpolitikan, terus bagaimana pergerakan mafioso. Banyak itu saya. Susah mau jelaskan itu panjang sekali. Akhirnya kita cari segmen khusus lah, karena ini mengenai kelompok intelijen dan tapi saya bukan intel. Tapi terinspirasi dari pergerakannya dari situ, karena akhirnya saya konversi ke hal yang sederhana ya, investigasi. Jadi bagaimana supaya kita berada di titik pusat perhatian, berada di dalam kolom kontra tapi ekstrim. Yang sifatnya investigatif terhadap setiap konten lo, termasuk makanya lo menginvestigasi Rismon. Makanya saya tidak pernah monolog di awal-awal. Aku lihat belakangan lo monolog. Baru belakangan. Kenapa? Saya mencari, ini saya tanya-tanya. Kemudian selesai, kembali. Ya sebenarnya dengan hati, ada juga senior saya juga mengarahkan, saya minta arahan dan sebagainya. Tapi saya harus jujur terbuka bahwa saya pecinta Jokowi. Dan hanya mungkin teman-teman memandang dan sebagainya. Bukan berarti saya menjebak senior-senior ataupun orang-orang yang pernah menjadi narasumber saya. Enggak, saya enggak pernah menjebak. Justru saya menggali. Sehingga dengan situ saya mengetahui 2 sisi.
Kontranya saya tahu kelemahannya apa. Pro saya tahu kekuatannya apa. Oke. Dengan begitu ya gampang tuh kalau sama media mau asis pro dan kontra. Bahkan saya pernah memberi ruang pro dan kontra berdebat soal itu. Oke. Memberi ruang. Mana lebih bagus viewersnya? Yang kontra atau yang pro? Bahkan pernah ada yang mau sponsorin saya untuk buat kayak forum gitu. Oke. Hanya kan saya berpikir udah nanti aja, saya masih punya banyak keterbatasan. Ada tempat juga orang mau kasih juga. Oke. Tapi Karena lo punya kanal YouTube seperti itu, lo dibisikin atau Tidak. Sama sekali tidak. Oke. Ditawarin duit pun nggak pernah. Oke. Tapi diarahkan untuk buat berita begini dong, buat informasi tentang ini dong. Nanti lo gue bayar sekian. Oh enggak pernah. Oh enggak pernah ya. Enggak pernah. Okay. Tapi kalau meminta arahan ya dalam hal ini mengkonfirmasi ini boleh nggak, ini benar nggak, oke. Ini boleh nggak? Ya. Jika dalam kubu pemerintahan boleh nggak? Oh ini ini akan menimbulkan resistensi dari sini. Yeah. Gini, oh boleh diangkat. Oke. Takutnya kan kayak gini, kita nggak tahu bahwa ini adalah teman kita yang mungkin katakan oh teman dalam masalah, tiba-tiba kita berusaha menyelamatkan. Tapi kalau kita mau kritik ya kritik nggak masalah. Tetapi di sini kita harus memilah, lihat tingkat resiko frekuensinya. Apakah risikonya itu frekuensinya bisa lebih besar, lebih banyak, atau berulang-ulang kayak gitu, atau cuman ya risikonya kecil dan sebagainya. Nah kita lihat dari situ. Nah saya berpikir ini media ini sebenarnya gejolak. Oke. Media ini gejolak. Dan saya harus jujur, ini perspektif pribadi saya. Ya dari oposisi ini banyak yang hoax. Lo lihat seperti itu? Nah iya. Termasuk dalam kan mereka tersangka. Oke, di luar sebelum itu kan mereka sangat objektif dan sangat terlihat ilmiah. Rismon itu sangat luar biasa. Ilmiah itu setelah bulan April. Setelah dilaporkan Pak Jokowi baru lo melihat seperti itu. Sejak kapan lo tinggalkan Rismon dan teman-teman? Dalam arti semenjak saya selesai podcast dengan mereka. Setelah lo podcast, lo membandingkan, lo apa hal yang paling urgen yang paling urgen yang lo lihat bahwa ini salah? Karena gini, sebelum saya pergi bertemu Rismon, konten sebelumnya tuh saya bilang Rismon dokter gadungan di konten saya sebelumnya. Oke. Saya datang dari mau satu. Yeah. Ya saya fair aja. Sekarang bagaimana Anda mau konfirmasi? Benar nggak? Pantas waktu itu Rismon tidak seperti dengan kanal-kanal YouTube lain. Dia kalau bicara itu agak arogan. Tapi di kanal YouTube lo waktu lo wawancarai dia agak sedikit elegan, menunjukkan bahwa dia orang yang bisa berbicara secara santun. Pernah nggak saya pernah dengar nggak saya sering menyebut riset kebenaran? Yes. That's only one. It's secret. Yes. I see. Dia tahu banyak. Ya. Yeah. Dan itu senjata. Nah, jadi ya itulah maka saya bilang kita perlu tidak hanya di dalam portal media yang kita scrolling di handphone, tetapi off the record itu penting. Yeah. Kalau saya ya, ya. Tapi teman-teman YouTuber Nusantara itu sudah benar. Itu tidak ada yang salah sama sekali. Okay. Karena menangkis secara langsung. Hanya mungkin tiket resikonya berbeda. Ya, betul. Saya kan kalau aku mau klarifikasi soal itu. Teman-teman YouTuber Nusantara ini memang adalah komunitas YouTuber di mana jauh sebelum terbentuk sebagai komunitas kan mereka sudah punya segmentasi kanal YouTube-nya. Ya pelawak, yang komedi, yang reaction, yang memang background-nya bukan background kebanyakan akademisi. Rata-rata adalah itu tidak masalah. Iya gitu kan. Artinya makanya mereka lebih ke wilayah lepas-lepas aja. Aku sendiri yang kemarin agak sedikit akademis, belakangan juga aku melihat udah mending kita ngoncar-ngacir aja karena yang kita datangi dan kita lawan ini itu juga, kan karakter ya. Iya, kita lebih pada karakter. Karakter teman-teman YouTuber Zara ya artinya running dengan kayak gitu. Ya itu udah benar artinya. Tidak semua penonton tuh mode serius. Tidak semua penonton mode serius. Yes, betul. Tidak semua penonton baperan. Betul. Ada penonton yang mau bilang politik komedi, lucu-lucu. Dan viewersnya lebih banyak tuh. Subscribernya lebih kencang. Makanya kan itu kan diterima. Oke. Nah, artinya menangkis secara langsung dengan gaya seperti itu bagus, nggak ada yang salah. Makanya kita support. Hanya kalau dalam realnya saya itu kan ya. Lo sangat investigatif ya. Ya karena saya susah untuk meninggalkan itu. Nah bagaimana dengan investigasi lo terkait Abraham Samad yang kita bicarakan sejak awal? Ya itu kalau soal Abraham Samad ya, saya mendengar langsung waktu itu bahwa mendengar dari orang yang
baru saja selesai bertemu dia. Dia ngajak saya untuk bertemu di Senayan City. Secara gitu. Bahwa dia mau jadi calon wakil presiden. Dan itu kan memang hajatannya sejak awal kan? Dia ngebet banget minta menghasilkan Mas Gibran supaya dia calon wakil presiden. Benar ini orang, saya nggak bohong. Fakta. Hanya saya bilang, ini orang nih bangun narasi fitnah bilang Mas Gibran narkoboy dan sebagainya. Saya tulis aja judul ikut perkataan dia. Tapi ngebetnya mau jadi calon wakil presiden. Dan memang dia menghajar Pak Jokowi besar-besaran. Hipokrasinya luar biasa. Orang-orang hipokrit ya. Berbalut narasi. Mohon maaf ya. Dalam hal ini sok politis. Sok demokratis. Sok berintegritas. Iya, tapi apa? Penuh dengan hipokrisi. Kemunafikan. Terus bagaimana? Kenapa dia tidak kemudian masuk sebagai bagian dari tersangka? Egy Sujana sempat marah loh. Kenapa kok si Abraham Samad lolos? Nah ini kan yang kita tidak bisa menekan. Dr. Tifa sempat ngomel, mana Abraham Samad yang katanya sebelumnya sama-sama dengan kami, kok saya cari-cari belakangan udah menghindar. Iya, dia kan ada aktivitas ke Australia waktu itu. Abraham Samad. Iya. Kemudian ya, makanya dalam feeling saya siapa yang backing dia? Partai politik? Tokoh politik? Kalau untuk partai politik, ya kita lihat yang terdekat aja ya dengan situasi ini. Tapi memang Abraham Samad kan sejauh ini kan belum menentukan diri untuk berpartai politik, belum mempublikasikan diri, mengumumkan dia di partai manapun. Tapi soal dia berafiliasi dengan siapa, lihat kan dipublikan masih teka-teki. Ya. Tapi arahnya udah jelas. Siapa? Kalau dia mau maju jadi wapres, tinggal cek aja siapa yang akan menjadi capres nanti. Nah, jadi Abraham Samad itu bukan calon alternatif. 2029 dia kayaknya memunculkan diri lagi. Iya, makanya dia sengaja mau membersihkan nama baiknya itu dari sekarang dengan tidak banyak muncul lagi gitu di sosial media. Jadi ya udahlah. Saya meyakini kampanye senyap dia jalan sampai sekarang. Ada jenderal yang menjaga dia sehingga dia aman di aparat kepolisian? Bisa jadi. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Itu saya meyakini ya. Tetapi apakah benar adanya bahwa dia seperti itu, dia sendiri yang lebih tahu. Tetapi bagaimana dia ingin menjadi calon wakil presiden dan ngebet mau menggantikan Mas Gibran kalau kemarin dengan gaung pemakzulan kan. Tidak menunggu di 2029, dia berharap di era sekarang. Dengan memakzulkan sebelum Gibran. AHY itu dia punya nama itu. Minta saya lewat saya orangnya itu naikin Abraham Samad, mimpi. Kita bahas di episode berikutnya. Ijaz 01 dengan segala pikirannya, saya Bang Bil.